Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTubeku Yunina Sinta, belajar bersama Kak Yunina, mentor nasional tes CPNS. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang prediksi materi dan soal kompetensi sosial kepribadian SKB Guru SD part 2. Ini adalah video 5 ya. Jadi bagi yang belum nonton video 4 silakan untuk lihat dulu video 4 dan random dari video 1 sampai 4. Anda harus benar-benar intens dan berkelanjutan ya, berepisode. Nah, sekarang kita jumpa lagi di video 5 bersama Kak Yunina. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan thank you banget bagi yang udah subscribe, dan tinggalkan like-nya atau komentarnya bisa setelah Anda nonton ya, tinggalkan jejak. Dan aktifkan untuk tombol notifikasi loncengnya agar bisa tahu setiap aku unggah video. Oke teman-teman, kita akan mulai untuk pembahasan ya, untuk kompetensi kepribadian dan sosial. Di sini aku mau kasih tahu ya untuk prediksi benar-benar dari SKB Guru SD ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa menghantarkan kalian lolos CPNS 2020. Amin. Kita mulai. Nomor 31. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah: A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. E. Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak, masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Next. Jawaban yang tepat, pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat, ini adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Begitu ya teman-teman. Nomor 32. Suatu ketika terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik terkait harta warisan. Sikap terbaik yang Anda lakukan: A. Menerima permintaan itu dengan sepenuh hati. B. Menyarankan untuk bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. C. Menolak permintaan itu karena guru tidak memiliki keahlian. D. Menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai. E. Mengumpulkan seluruh keluarga yang berkonflik. Iya. Paling tepat adalah menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena kita kadang juga bukan area hukum ya, jadi lebih baik berikan ke yang lebih ahli. Nomor 33. Oke. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk kelompok siswa berprestasi. Tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah bagaimana? Oke. A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilai. B. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah seraya menambah poin. C. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan seraya menambah poin nilai relatif sesuai dengan siswa lain. D. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sehingga memberi tambahan nilai sedikit lebih tinggi dibanding teman yang lain. E. Karena kepala sekolah turut campur sebagai sanksi ya dikurangilah nilainya siswa. Oke, mana yang lebih baik? Betul sekali, jawaban yang paling baik adalah A. Memberikan nilai apa adanya ya, karena kita harus jujur, kemudian meskipun kepala sekolah menaikkan. Karena dalam memberikan penilaian kita harus objektif, jangan subjektif. Prediksi nomor 34. Ada gejala berapa siswa Anda yang cenderung LGBT? Bisa dikatakan ada lesbian, gay, biseksual, transgender ya. Sebagai guru sikap Anda bagaimana? A. Biarkan saja sebagai perwujudan menghargai hak asasi manusia. B. Mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus. C. Mengajak bicara orang tua agar siswa tersebut kembali normal. D. Mengundang psikolog agar menasihati siswa tersebut. E. Mengancam siswa tersebut agar tidak mempengaruhi teman yang lain. Paling tepat, jika ada kondisi seperti itu, maka mengajak bicara agar tidak terjerumus ke LGBT. Orang tua menitipkan anaknya ke sekolah untuk dididik. Jadi, jangan langsung ke orang tua tanpa penanganan dari sekolah dulu.
Jadi kita lakukan juga hubungan secara personal, baru kalau memang tidak mampu kita pasrahkan kepada orang tua. Prediksi nomor 35. Dalam perjalanan sekolah, Anda ditabrak tetangga sebelah dan mengakibatkan beberapa anggota badan Anda terluka. Sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif, Anda di pihak yang benar, tetapi tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah dan tidak dibawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Hal yang Anda lakukan bagaimana? A. Mengajak teman guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. B. Datang sendiri dengan terpaksa ke rumah tetangga tersebut dan menyarankan agar anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit. C. Menyarankan kepada pengurus RT agar segera membawa anak yang sakit tersebut supaya anak tertolong jiwanya. D. Menguruskan BPJS secepatnya untuk keluarga tersebut agar dapat digunakan untuk berobat. E. Membawa langsung anak tersebut ke rumah sakit sambil memberi pengertian orang tuanya bahwa biaya rumah sakit bisa diurus melalui BPJS. Yang terbaik yang kita lakukan jika kondisinya seperti itu adalah A. Mengajak teman guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. Pilihan dengan segera membawa anak ke rumah sakit itu karena memahami keadaan anak itu sedang dan sangat membutuhkan pertolongan. Jadi tidak usah terlalu lama. Lanjut, prediksi 36. Pada obrolan ringan di ruang guru, beberapa guru berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa yang berasal dari ras tertentu, sifatnya kasar, kurang beradab. Pendapat Anda bagaimana? A. Membenarkan kesimpulan itu karena Anda juga mengalami beberapa kasus yang sama. B. Ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus juga menjadi orang tidak beradab. C. Menolak pandangan itu karena dalam banyak kasus ras yang diklaim keras dan kurang beradab itu terbukti lembut. D. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter. E. Dibiarkan saja daripada takut salah. Paling tepat jawabannya adalah sangat berperan sekali pola asuh orang tua dan kultur masyarakat dalam proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Pendapat terbaiknya adalah pola asuh orang tua dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab karena baik buruk seseorang itu pengaruh dari keluarga dan masyarakat. Prediksi 37. Dalam suatu kelas, terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik logat bicara berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, apa yang harus Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. E. Meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dan dari teman-temannya. Oke. Yang paling tepat di sini adalah jika Anda sebagai seorang pendidik yang harus Anda lakukan adalah memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut di dalam kelompok. Langkah yang akan dilakukan yaitu memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati dalam perbedaan, menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok, karena guru perlu meluruskan pandangan-pandangan tentang perbedaan. Prediksi 38. Menurut Anda, gambaran ideal seorang guru itu yang bagaimana? A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Jadi, gambaran ideal seorang guru itu adalah E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya.
Karena selain melaksanakan tugas secara mandiri yang sesuai dengan tupoksi, guru juga harus berkolaborasi dengan teman dalam berbagai hal. Prediksi nomor 39. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, Anda akan A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. Memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai seorang ketua kelompok, Anda harus E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetisi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Karena setiap guru memiliki kompetensi yang berbeda-beda, jadi silakan untuk disesuaikan. Prediksi nomor 40. Teman-teman menilai Anda sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain bagaimana? Ya, hal ini dikarenakan A. Cepat berubah pikiran. B. Membutuhkan waktu lama untuk mengenal secara dekat dengan orang lain. C. Selalu bertanya alasan ketika Anda perbedaan karena cenderung takut salah. D. Suka memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Oke. Jadi di sini adalah mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Hal ini dikarenakan sebagai seorang guru harus bisa beradaptasi dimanapun kita berada. 41. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa itu bagaimana? A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu, tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan di luar kelas atau sekolah. E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Yang terbaik adalah sebagai guru, Anda harus bisa melakukan yang E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik kan, punya kesempatan untuk menguasai keterampilan itu. Jadi mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Karena adanya motivasi dan niat untuk membimbing siswa itu sangat penting. Prediksi nomor 42. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait hal ini, sikap terbaik Anda adalah A. Tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. B. Kehabisan tenaga bahan sebelum semua tugas selesaikan. C. Energi terkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. D. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. E. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Jadi yang paling tepat di sini adalah E. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Karena sebaik-baik rencana mengerjakan sesuatu adalah perencanaan yang paling baik. Untuk apa rencana matang kalau tidak dikerjakan? Lanjut ke prediksi 43. Kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang di sekitarnya merupakan kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Dasar. Ya, kompetensi yang berkaitan dengan bagaimana kemampuan guru berinteraksi itu adalah sosial. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang di sekitarnya. Model komunikasi personal cenderung lebih mudah diterima oleh peserta didik dan masyarakat. Dalam hal ini, kemampuan sosial guru dan tenaga kependidikan adalah salah satu daya atau kemampuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik, serta kemampuan untuk mendidik membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Next, di prediksi nomor 44. Dalam kode etik guru pasal 7 disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Artinya yaitu A. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerja. B. Guru tidak boleh menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerja.
C. Guru tak semestinya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerja. D. Guru hendaknya bersifat egois terhadap sesama guru dalam lingkungan kerja. E. Guru hendaknya acuh terhadap sesama guru dan lingkungan kerja. Yang paling tepat di sini adalah A. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama kerja dalam lingkungan kerja sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan humanis. Oke. Kita lanjut untuk prediksi 45 ya. Konkrat P. Kotak menguraikan bahwa kultur memiliki karakteristik khusus. Berikut ini yang bukan karakteristik khusus tersebut. Oke, A. Kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik. B. Kultur adalah simbol berbentuk verbal. C. Kultur adalah sebuah model. D. Kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif. E. Kultur adalah kebiasaan. Jadi jawabannya di sini ada pembahasan ya. Silakan untuk Anda baca dulu sebentar. Saya minta waktunya untuk adzan sebentar, beberapa saat. Oke, kita dengarkan adzan sebentar sambil Anda membaca yang ada di slide ini ya. Oke, untuk konkret P. Kotak itu di kultur memiliki karakteristik khusus, sesuatu yang general dan spesifik, sesuatu yang dipelajari, simbol yang berbentuk verbal dan nonverbal, dapat membentuk melengkapi sesuatu yang alami, sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama, dan sebuah model, sesuatu yang bersifat adaptif. Jadi kultur adalah kebiasaan, jawaban E. Prediksi nomor 46. Berikut ini kriteria kompetensi sosial meliputi bertindak subjektif, bertindak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif, beradaptasi di beberapa tempat tertentu, minimalisir komunikasi dengan komunitas profesi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah kriteria kompetensi memiliki bertindak objektif dan tidak diskriminatif ya. Karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras ini berstatus ekonomi ya, berkomunikasi secara efektif, empatik, santun dengan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dengan profesi lain. Prediksi nomor 47, cara meningkatkan kepedulian anak. A. Menumbuhkan contoh sikap sosial. B. Tidak melibatkan anak dalam memberikan sumbangan ke panti. C. Menanamkan sifat saling membenci pada sesama. D. Membatasi anak dalam bergaul. E. Menumbuhkan contoh sikap acuh. Ya, cara meningkatkan kepedulian anak yaitu bisa menumbuhkan contoh sikap sosial, melibatkan anak dalam kegiatan sosial, menanamkan sifat saling menyayangi, memberikan kasih sayang, mendidik anak untuk tidak membeda-bedakan ya. Jadi di sini yang paling tepat adalah menumbuhkan sikap sosial. 48. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianut adalah A. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. B. Rajin ibadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamanya dari menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang toleransi namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. E. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang proaktif, menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Paling tepat adalah E, yaitu rajin beribadah disertai dengan sikap perilaku yang proaktif, menolong kepada siapapun, menunjukkan perilaku keteladanan. Ya, untuk apa rajin ibadah kalau tidak berperilaku yang baik? Maka itu hal ini dikarenakan karena sikap perilaku proaktif itu benar-benar menunjukkan sebuah keteladanan. Karena ini yang paling penting ya. Kemudian prediksi 49. Salah satu karakteristik guru profesional memiliki kualifikasi S1D4 kan? Jika Anda belum memiliki kualifikasi tersebut, hal yang harus dilakukan Anda bagaimana?
A. Melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana atau sederajat. B. Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah bagi peningkatan profesionalitas. C. Sewaktu-waktu berpartisipasi dalam berbagai peningkatan diri. D. Meningkatkan diri setelah diwajibkannya persyaratan guru profesional. E. Mengajar secara rutin sambil menunggu pensiun agar tidak ketinggalan. Paling tepat ini adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana karena ini adalah tuntutan guru minimal ya. Prediksi nomor 50. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang saku yang berlebihan dan kebebasan bergaul. Sebagai guru, bagaimana? A. Mempertemukan siswa dengan orang tua agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. C. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah membantu memecahkan masalah siswa. D. Memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian, tidak memanjakan anak ya. Yang E. Perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya yang diyakini akan dapat diselesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. Paling tepat di sini prediksinya adalah memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anak. Orang tua harus dilibatkan. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Di video kali ini kita udah kupas tentang prediksi materi dan soal kompetensi sosial kepribadian SKP Guru SD Part 2. Tinggalkan like dan komentarnya ya. Thanks for your subscribe. Aktifin tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari aku. Salam sukses, salam smart up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.